61. Apakah bilangan positif A dan B merupakan bilangan bulat? Nah, kalau ditanyakan adalah apakah bilangan positif A dan B merupakan bilangan bulat, maka jawabannya adalah ya atau tidak. Ya, A dan B merupakan bilangan bulat ataukah tidak. A dan B bukan merupakan bilangan bulat. Dengan bantuan dua pernyataan tersebut, kita harus bisa menentukan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dapat menjawab soal nomor 61. Oke, jadi di situ Mbak tuliskan lagi ya. Bilangan positif A dan B apakah merupakan bilangan bulat? Nah, dengan pernyataan yang pertama itu jika pembagian A dan B itu merupakan bilangan bulat, apakah kita dapat menentukan A dan B-nya itu juga merupakan bilangan bulat? Kita cek ya sama-sama. Misalkan di sini Mbak memberikan contoh. Misalkan contoh yang pertama itu ketika pembagiannya merupakan bilangan bulat, Mbak misalkan ambil A-nya sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan 2. Kita tahu kalau pembagian A dan B, 4/2 itu sama dengan 2 yang merupakan anggota bilangan bulat. Oh, ternyata ketika pembagiannya merupakan bilangan bulat, di sini kita bisa menentukan A-nya juga bulat dan B-nya juga merupakan anggota bilangan bulat. Kita cari contoh yang lain lagi. Apakah sama hasilnya juga bakal merupakan bilangan bulat? Contoh lain misalkan Mbak ambil A-nya setengah, kemudian B-nya juga sama dengan setengah. Nah, pembagian antara A dan B ini menghasilkan nilai 1 yang mana merupakan anggota bilangan bulat. Namun A sama dengan setengah itu bukanlah anggota bilangan bulat. Dan B juga setengah yang juga bukan merupakan anggota bilangan bulat. Oh, berarti di sini ada kontradiksi. Yang soal yang contoh yang pertama kita bisa menentukan bahwa A dan B-nya merupakan bilangan bulat, namun contoh yang kedua ternyata A-nya bukan, A dan B bukan merupakan anggota bilangan bulat. Nah, ini tidak sama ya. Berarti kalau nggak sama seperti ini, kita masih belum bisa menentukan dengan pasti bahwa A dan B itu merupakan bilangan bulat. Oke, berarti pernyataan yang pertama ini masih belum cukup. Namun bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Kita cek. Jika hasil kali AB-nya itu merupakan bilangan bulat, apakah A dan B-nya juga merupakan bilangan bulat? Ambil contoh ya. Misalkan contohnya A-nya itu sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 1. Kita tahu bahwa hasil kali A dan B itu sama dengan 3 yang merupakan anggota bilangan bulat ya. Dan kita bisa menentukan bahwa A-nya itu anggota bilangan bulat dan B-nya juga anggota bilangan bulat. Oke, di sini kita ambil kesimpulan dengan hasil kali AB-nya itu bilangan bulat, ternyata A dan B-nya merupakan anggota bilangan bulat. Oke, apakah ada contoh lain? Oke, coba Mbak ambil misalkan A-nya 2, kemudian B-nya sama dengan setengah. Oke, hasil kali A dan B ini sama dengan 1 ya, yang juga merupakan anggota bilangan bulat. Namun kita bisa melihat bahwa di situ A-nya sama dengan 2 yang merupakan anggota bilangan bulat, namun B-nya sama dengan setengah yang bukan merupakan anggota bilangan bulat. Lagi-lagi kita di sini menemukan bahwa B-nya di sini bulat, namun yang di contoh kedua B-nya tidak merupakan anggota bilangan bulat. Oh, berarti di sini ada ketidakkonsistenan. Maksudnya B-nya itu bisa bulat, namun B-nya juga bisa bukan bilangan bulat. Oke, berarti pernyataan 2 ini juga masih belum cukup. Lalu kita tes. Coba misalkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kita gabungkan ya. Kalau pernyataan 1 di situ pembagiannya bilangan bulat dan hasil kalinya juga merupakan bilangan bulat. Nah, apakah AB-nya itu bisa kita tentukan pasti bulat
Oke, contoh ya, misalkan sama yang seperti yang di awal tadi, untuk A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2. Pembagiannya ini sudah kita buktikan tadi, anggota bilangan bulat ya. Kemudian hasil kalinya juga 8 yang merupakan anggota bilangan bulat. Di sini kita bisa lihat ternyata A itu sama dengan 4 juga anggota bilangan bulat dan B-nya juga anggota bilangan bulat. Oke, berarti ketika pembagian dan perkaliannya bilangan bulat, kita bisa menentukan A dan B-nya bilangan bulat. Apakah ada contoh lainnya? Oke, coba misalkan Mbak ambil A-nya sama dengan, contoh yang sebelumnya ya, itu A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan setengah. Oke, jika kita bagikan A dengan B-nya, ini sama dengan berapa? 2 dibagi setengah itu sama dengan 4 ya, yang juga merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian hasil kalinya sudah kita buktikan sebelumnya sama dengan 1 yang merupakan anggota bilangan bulat. Nah, ketika pembagiannya bilangan bulat dan perkaliannya bilangan bulat, namun kita menemukan bahwa A-nya merupakan anggota bilangan bulat, namun B-nya itu bukan merupakan anggota bilangan bulat. Nah, kita menemukan lagi ketidakkonsistenan di nilai B-nya. Oke, yang pertama B-nya bisa kita simpulkan bilangan bulat, namun B yang kedua ini bukan merupakan bilangan bulat. Oh, berarti pernyataan 1 dan 2 itu juga masih belum cukup. Nah, kalau pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 tidak cukup, pernyataan 1 dan 2 juga tidak cukup, maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 61 ini adalah yang E. Oke, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.